Gitu ya anak-anak ya. Sanggup? Sanggup enggak? Kok masih lemes? Sanggup enggak? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah, pengembangan media broadcasting bagi peserta didik SMA dan SMK Negeri Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto tanggal 2 sampai 13 Desember ini saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Disampaikan terima kasih atas sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, yang dalam hal ini telah disampaikan oleh Bapak Kasih SMK, Bapak Eko Heri Prihartono SPD. Hadirin yang berbahagia, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak mendudukkan kepala seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring harapan semoga acara selama 2 hari ke depan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Kusnul Walid SAI. Kepada Bapak Kusnul Walid SAI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eko, Bapak Ibu SPD yang saya hormati, Ibu Fahri, izinkan saya untuk berdoa pada pagi hari ini untuk membuka acara pengembangan media broadcasting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alan darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami semua berkumpul di tempat ini untuk memperjuangkan agama-Mu. Berilah hidayah dan petunjuk-Mu supaya tidak tersesat dan makin jauh darimu. Ya Qawiyyu ya Aziz, Tuhan Zat yang Maha Kuat dan Perkasa, berilah kekuatan kepada kami untuk menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi, utamanya mendidik hamba-hamba-Mu supaya menjadi hamba-hamba yang soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-gurunya, kepada negara dan bangsanya. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhai Zat yang Maha Pengampun, berikanlah ampunan kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya tidak ada beban dan merasa ringan dalam menjalankan tugas dan beribadah kepada-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Melindungi, lindungilah kami, para pemimpin-pemimpin kami, dari mara bahaya dan tipu daya makhluk, supaya mereka bisa membimbing kami dalam menata dan memperjuangkan pendidikan di wilayah kami. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikianlah acara seremonial pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan pada pagi hari ini. Untuk acara inti pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin lihat semangat kalian. Kalau saya bilang semangat pagi, sampean jawab
pagi 3 kali ya dengan mengepalkan tangan ya. Semangat pagi. Oke, kurang serempak. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di depan kalian, di depan ini sudah ada Pak Jordi. Ya, ini beliau memiliki keahlian di public speaking. Kalian nanti dalam 1 hari ini akan mendapatkan 3 materi. Yang pertama nanti public speaking, kemudian teknik video, dan terakhir adalah editor. Nah, di kesempatan ini kami mengharapkan kalian semua nanti bisa memaksimalkan kegiatan ini dengan bertanya sebanyak-banyaknya, gali semua ilmu beliau, transfer ke diri kalian semua, yang nantinya bisa kalian jadikan bekal untuk menggapai cita-cita kalian. Di sini semua jurusan yang memiliki terkaitan dengan broadcast, betul nggak? Ada yang jurusan akuntansi atau tata boga? Nggak ada ya? Iya, ada. Wah, ini jauh sekali nih kan nanti. Ya, kami harapkan memang yang hadir ini paling nggak memiliki dasar tentang yang keterkaitan dengan broadcast. Ya. Nah, karena nanti di sini yang dipelajari adalah tentang teknik membuat video, teknik editor maupun public speaking. Nanti kalian kalau ada yang ingin menjadi host atau presenter, di sini ada ahlinya. Ya, nanti sampean bisa dilatih atau dibimbing untuk menjadi host yang benar atau presenter yang baik itu seperti apa. Ya, saya kira tidak terlalu lama biar ini cepat selesai. Saya yakin kalian juga nggak sabar ya kalau pengen tahu apa sih public speaking itu, teknik gambar, editor seperti apa. Mungkin langsung aja materi pertama kita beri applause untuk Pak Jordi, narasumber kita. Demikian kami langsung berikan waktu ke Pak Jordi, kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Munir. Tepuk tangan dong buat Pak Munir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sudah lebih seger ya, tadi disemangatin Pak Munir ya. Ya, teman-teman selamat datang di pelatihan atau workshop hari ini yang digelar oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan tentunya senang sekali kita bisa berkumpul dan bersama di SMKN 1 Mojo Anyar. Sebelumnya saya ingin menyapa dan ingin ngenalin diri dulu sebelum kita ngobrol dan berbagi sharing hari ini. Saya Wahyudi Raharjo. Kemudian aktivitas saya saat ini memiliki pelatihan Drab School of Talent, sekolah pengembangan bakat. Di antaranya adalah public speaking, kemudian yang lain terkait musik, kemudian vokal, modeling, dan modern dance. Dan kemudian background aktivitas saya adalah sebagai presenter di GTV dan eksekutif produser untuk membuat program begitu ya. Nah, hari ini spesial kenapa? Karena hari ini saya bersama teman-teman yang sama asal kotanya dengan saya. Jadi pada tahun 96 saya lulusan SMA Negeri Kutorjo di Kecamatan Kutorjo, dekat dari sini ya. Nah, tahun 96 saya jalan-jalan ke Surabaya sambil kuliah. Saya jadi penyiar radio di Radio Susana waktu itu. Pada tahun 96 hingga tahun 2000. Dan selanjutnya saya hijrah ke Radio Mercury Group di Radio 94,6 DJFM. Ya, DJFM. Kemudian sedikit cerita, saya saat Jawa Pos, yakni Pak Dahlan Iskan membuat TV, kami para produser radio direkrut untuk bekerja sebagai produser di JTV. Nah, begitu. Jadi ada 12 produser dari 12 radio yang bergabung. Singkat cerita, gambaran saya untuk mengenalkan diri,
Kemudian selanjutnya di situ saya selaku produser naik ke eksekutif produser hingga bersamaan tugas menjadi seorang TV presenter. Nah, saya sudah kenalan. Saya di sini sekarang memegang absensi teman-teman ya. Cukup banyak, selain tuan rumah, saya juga pengen kenalan nih sama teman-teman yang lain. Ini selain yang pasti ada pertama absensi yang datang paling awal nih ya, spesial nih. Will be SMKN 1 Soko. Nah, yang mana nih Will be nih? Wah, datang jam berapa tadi? Lupa, tapi yang pasti kamu yang pertama, tepuk tangan buat Bibi ya. Kenapa saya sapa pertama? Salah satu di dunia hiburan itu adalah on time. Produksi tidak mengenal terlambat. Di situ kamu dinilai bahwasanya kamu bisa bekerja sama, atau kemudian kamu harus bergeser menjadi tim cadangan karena tidak bisa menjadi yang diandalkan. Oke? Karena rumusnya sederhana, untuk yang terbaik adalah harus melakukan yang terbaik. Setuju? Nah, kadang kita pengen dapatnya besar, yang dilakukan kecil, bisa nggak? Tidak bisa. Untuk itu kita harus melakukan hal besar untuk mendapatkan besar. Jadi saya sama dengan kalian pada tahun 94 adalah murid SMA yang kemudian punya impian berkarir di kota besar di Surabaya. Dan kemudian alhamdulillah seizin Allah diberi kesempatan, bahkan kemudian tidak hanya menjadi presenter tapi memiliki lembaga pendidikan presenter, dan itu sekarang sudah berumur 22 tahun, dan itu banyak menghasilkan teman-teman presenter di TV nasional maupun lokal yang mereka manajemennya di bawah saya, yang kemarin keliling roadshow bersama Dinas Pendidikan dari Malang, Nganjuk, Kediri. Mereka teman-teman dari CNN Indonesia, Indosiar, kemudian ada SCTV, ada JTV, ada TVRI. Mereka akan terlibat hingga besok di Kota Lamongan. Tapi hal yang paling awal di kesempatan hari ini sebelum saya memulai materi adalah siapapun bisa menjadi impiannya terwujud dan bisa jadi bintang. Setuju? Oke guys, sekarang saya sudah saling sapa. Tadi saya menyapa yang pertama, yang hadir adalah SMKN 1 Soko. Kemudian ada juga yang hadir di sini adalah dari Delanggu, SMKN 1 Delanggu. Yang mana Delanggu? Oke, terima kasih dan selamat datang. Kalau teman-teman SMKN 1 Soko yang mana aja? Boleh angkat tangan? Oke, jadi teman-teman duduknya berbaris sesuai sekolah ya. Oke, kita sudah kenalan, biar saling sapa. Kemudian ada teman-teman dari SMAN 1 Gondang. Yang mana? Berapa orang? 4 orang. Jadi setiap sekolah berapa orang? 4, baik. Ini dari Delanggu terus ke selatan ya, ke Gondang ya. Oke, kemudian SMAN 2 Mojokerto. Oke, good. Selanjutnya ada SMAN 3 Mojokerto. Nah, jadi kita biar saling tahu, nantinya teman-teman akan dibuatin kelompok sesuai arahan teman-teman dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, karena nanti akan dibuatkan konten. Ini teman-teman editor, ini Mbak Dewi adalah konten kreator dan videografer. Saya akan memberikan materi, bagaimana menyampaikan materi, nanti teman-teman beliau-beliau ini yang akan mengarahkan langsung bagaimana memproduksinya. Nah, jadi nanti bisa ngobrol dan tanya-tanya. Saya masih menyapa selanjutnya biar saling tahu. Kemudian ada SMAN 1 Puri. Oke, boleh dong dikasih tepuk tangan teman-temannya biar semangat hari ini. Oke. Terus tadi saya dengar Pak Dayat, Pak Eko menyampaikan teman-teman nanti selanjutnya bikin grup WA ya, sehingga tidak hanya putus 2 hari, tapi kalian bisa diskus bareng, berkelanjutan, dan yang penting jangan berhenti sebelum kamu menemukan yang kamu inginkan. Setuju? Ya, kadang kita nyerah dulu sebelum nyampe, jadi harus sampai finish.
Nah, kalau kemudian di tengah jalan harus mandek, is okay, tapi jangan putus asa, harus nyambung lagi ya. Saya kalau waktu rekrutmen presenter di JTV, kita hanya butuh presenter 2 yang ngirim 1.200 CV-nya. Halo? Oke? Bayangkan kesempatan itu hanya untuk 2 yang masuk segitu banyak. Bisa nggak sih yang biasa-biasa masuk? Nggak bisa, harus istimewa. Nah, untuk istimewa kalian harus latihan terus. Oke, kita lanjut di sekolah selanjutnya. Ini SMKN 1 Kemlagi. Yang mana Kemlagi? Oke, halo. Iya, gitu disapa. Gini doang. Oke, thank you. Yang terjauh dari sekolah sini yang sekolah mana coba? Dawar, yang mana Dawar? Oke, Dawar Blandong. Oke. Kemudian terus SMKN 1 Mojokerto sini ya toh. Kemudian SMA 1 Gedek. Oke, halo. Ada suaranya ya. Orang 4 yang bunyi cuma 1. Oke. Dari Gedek kita geser ke SMKN 1 Jetis. Oke, Jetis yang biasa buat rujak bukan? Oh, itu petis ya. Kirain yang buat rujak tuh biasanya. Terus ada SMKN 1 Jatirejo. Oke, halo. Alhamdulillah. Lebih bersuara ya, kayaknya lebih sarapan tadi kayaknya ya. Oke. Ini ngomongin si Wilby dan teman-teman yang tadi datang paling awal, saya pun melakukan yang sama. Saya kemudian baru ingat, saya sampai sini tadi, saya diminta sampai sini 8:30, tapi saya 6:30 sudah sampai di sini. Saya bertepatan dengan Mbak ini tadi diantar ibunya, betul? Kemudian Salim, betul? Kita harus survei dulu, kita ngeliat dulu dan jangan telat. Padahal saya dari Surabaya berangkat lebih awal. Ini salah satu apa yang saya lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Oke, teman-teman, kita ada aktivitas kemudian telat. Moodnya sudah berubah atau belum? Berubah. Mentalnya juga berubah dong ya. Nah, itu salah satu contoh. Ini juga kaget, ternyata nggak tahu. Jadi mobil saya di belakangmu, kamu diantar ibumu, terus kamu salim, kamu balik, betul? Ya, catatannya itu ya. Oke, ceritanya itu. Kita lanjut ke selanjutnya dari Jatirejo ke SMKN 1 Mojokerto sudah. SMKN 2 Mojokerto. Oke, halo. Iya, berapa orang? Nah, oke, siap. Kemudian SMKN 1 2 ini, oh grupnya ini ya. Lanjut ke SMKN 1 Pungging. Oke, 2 orang? Yang 3 mana? Oke, oh di sana. Halo. Halo, kamu juga. Oke. Selanjutnya kita, waduh yang jauh banget nih. SMN 1 Terawas. Oke. Halo. Iya. Terawas ini saya kalau dari ibu saya di Kepuh Panda, Kutorjo. Saya mengunjungi villa saya di Batu, saya ngelewati Terawas. Nah, jadi salah satu rute kita. Kemudian SMN 1 Bangsal. Oke, halo. Berapa orang? 2. Yang 3 kemana? Kegiatan lain. Oh, baik. Selanjutnya Suko sudah tadi ya. SMN 1 Suko sudah tadi ya. Sudah disapa atau beda? Oh, sama. Kemudian SMAN 1 Mojokerto. Halo. Oke. Kemudian SMAN apa ini? Dawar BL. Berarti teman-teman ya. Nah, karena namanya panjang disingkat BL ya. Bukan DBL tapi ya. Oh, bukan. Oke, teman-teman dari Dawar Blandong. Halo. Oke, berapa orang? 4 ya. Dan Yon Taifib Marinir Karangbilang.
itu saudara saya yang dari Dawar Belandung gitu. Dan lagi-lagi dari manapun teman-teman berada, kalian bisa di puncak bila terus mengejarnya. Setuju? Hari ini adalah proses kalian untuk mengajar impian kalian di sini bersama teman-teman pengajar, monggo yang kita bisa share dan berbagi. Kemudian dari Dawar Belandung kita ke SMAN 1 Dawar, sama itu. Oh, gak ada BL-nya. Kemudian SMAN 1 Pacet, berapa orang? 4. Halo? Di sana tetap dingin? Tetap sejuk? Oke. Terakhir adalah teman-teman dari Pacet yang absensi terakhir ya. Baik teman-teman, kita saling sapa dan saling kenal, dan kita sekarang akan berbagi. Catatannya, saya, Mbak Dewi dan teman-teman nanti semuanya hampir 70% praktek. Apa? Nggak diem, duduk doang, nulis, eranya sudah lewat. Setuju? Kita sepakati dulu itu ya. Nah, karena teman-teman kalau 2 hari kemudian yang didapat hanya sekian persen, misalnya 20-30, sayang. Nah, kita pengen hari ini teman-teman setiap slide atau halaman yang kita paparkan akan kita obrolin bersama sekaligus mempraktekannya. Sudah siap belajar? Tepuk tangannya dulu dong. Baik teman-teman, kita mulai materi yang ada di sini, nanti akan di-share kepada kalian. Materi ini adalah salah satu yang ditulis salah satu staf saya di Draft School of Talent. Mbak Erinda ini adalah presenter di Indosiar, saat ini masih aktif. Kemudian dia memiliki jabatan pekerjaan lain di Bandara Juanda, tapi freelancer. Kami adalah freelancer, jadi kami syuting berdasarkan program, bukan bekerja tetap di corporate atau station TV. Oke? Jadi teman-teman bisa melihat kalau TV nasional itu si A tahun ini di TV X, kemudian tahun depan dia bisa di Y, betul? Nah, apalagi yang di hiburan itu satu orang bisa di berbagai stasiun TV karena dia di luar news, ya. Di Mas Wences, betul, Mas Wences, presenter pria yang di kepala kamu siapa? Pria. Ya, pria. Kamu taunya wanita, ya. Wanita siapa? Waktunya habis. Kayak kuis dong. Siapa di kepalamu? Kalau yang kamu ingat, oh, saya suka si X gitu, si A, siapa gitu? Tidak pernah nonton TV? Oke. Tapi tidak ngefan kepada siapa-siapa? Nggak ada. Oke. Siapa tuh? Randy Manggalila. Terakhir baru nyambung yang diminta ternyata ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutin. Teman-teman, hari ini kita ngomongin effective communication. Bagaimana berkomunikasi secara efektif. Dan menjadi beda itu keren. Jadi harus different. Kalau kamu sama, kira-kira susah atau gampang dikenali seseorang? Susah. Untuk itu harus beda, tapi bedanya harus positif, karena banyak orang melakukan beda tapi negatif, betul? Dia ngetop sensasional, habis itu hilang, dan sayangnya yang diingat orang adalah negatif. Image, citra harus dibuat, bukan kebetulan, karena nggak ada yang kebetulan, semua harus di create atau diciptakan. Oke, ini yang pertama. Boleh ke lanjutnya di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol bahwasanya apakah kalian merasakan ini saat berbicara di depan publik, gitu ya? Kalau dari yang di sini, Mas Faris, itu di nomor berapa lu kalau kamu di depan? Nomor 2. Nomor 2, apa itu? Nggak kelihatan. Oh, sorry. Ternyata kamu harus pakai kacamata ya. Saya bacakan.
Nomor 2 adalah wajah atau pipi memerah. Bahkan tiba-tiba blank. Bener nggak sih? Tiba-tiba blank. Bahkan sampai yang akut itu mual-mual sampai kakinya gitu ya. Langsung lost gitu. Ingatan kita tiba-tiba hilang. Mau ngomong apa? Tadi apa ya gitu ya. Tiba-tiba langsung kehilangan kata-kata. Ini wajar dialami oleh siapapun, tapi kita harus melatihnya agar tidak seperti itu. Yang pertama, apakah ini normal? Normal. Jadi setiap orang mengalami ini. Oke, next slide. Nah, kenapa itu tadi semua terjadi? Karena kita belum percaya diri. Teman-teman, tidak semua materi yang di slide itu saya sampaikan dari tambahannya. Jadi ini boleh kalian tulis di luar slide itu. Kenapa? Karena belum percaya diri. Saya akan sedikit membahas hal ini. Dari usia anak kecil sampai dewasa sangat perlu percaya diri atau tidak? Perlu. Tapi tahukah teman-teman, banyak sampai usia senja itu mereka tidak percaya diri. Kalau ada acara, sukanya duduk di belakang. Karena nanti kalau di depan kelihatan dan disuruh. Iya atau benar? Nah, oke. Padahal kita harus menjadi yang terpilih. Betul nggak? Nah, hari ini kalian kita semangati untuk menjadi yang terpilih. Ya. Untuk itu harus berani di depan. Nah, ini juga dialami oleh semua hal. Nah, sekarang kita akan ngobrol, boleh menjawab singkat saja, apa arti percaya diri? Itu singkatannya Mas ya. Boleh apa aja. Dan yang penting kali ini harus action and action. Salah itu nomor sekian. Yang penting berani. Kita materinya hari ini bagaimana berkomunikasi di depan umum. Boleh angkat tangan? Halo, banyak loh orang di sini kok nggak ada yang angkat tangan ya. Apa aja yang di kepala tentang percaya diri? Dan kita nggak pengen nunjuk, tapi kita pengen kalian berinisiatif, aktif. Oke. Mas siapa? Nizar. Iya. Menurut saya percaya diri itu kayak kalian itu berani melakukan sesuatu tanpa ada hambatan. Oke. Berani melakukan sesuatu tanpa hambatan. Good. Sekarang cewek. Nah, tanpa ditunjuk, boleh angkat tangan. Teman-teman moderator bisa bantu. Oke. Dari mana tadi SMA-nya? SMA mana? SMA Suko. SMA 1 Suko. Dekat ya. Dari sini ya. Berapa menit? Perjalanan kurang lebih ke Mojo Anyar. Oke, 15-20 menit. Oke, boleh silakan. Baik, percaya diri, yakni yakin pada diri sendiri dan tahu bahwa diri sendiri ini bisa. Jadi pasti jika ada public speaking atau apa, pastinya bakal lebih lancar. Karena apa? Kita yakin pada diri kita. Boleh dong kasih tepuk tangan. Dengan siapa? Laili, jawabanmu benar, bagus, dan kamu sudah melakukan hal yang disebut percaya diri. Good job. Thank you. Oke, terima kasih. Teman-teman, dua sahabat kita ini sudah menjawab dengan benar. Tapi hal simpel tentang percaya diri itu sederhana. Kamu cukup membaliknya. Percaya diri. Artinya percaya terhadap diri. Nah, itu boleh kalian tulis. Jadi percaya diri itu percaya terhadap diri sendiri. Bagaimana kamu bisa meyakinkan orang kalau kamu nggak yakin sama dirimu? Betul? Nah, mindsetnya dirubah, pola pikirnya dirubah. Jadi percaya diri itu percaya terhadap diri sendiri. Kamu harus yakinin kalau kamu bisa. Kalau belum bisa gimana? Ya kamu harus berupaya untuk menjadi bisa. Oke? Bukan kemudian sebelumnya sudah nyerah dulu dan mengklaim dirinya saya tidak bisa. Bila kalian mengklaim saya tidak bisa, apakah benar-benar jadi tidak bisa? Betul, karena mindsetnya sudah saya tidak bisa. Gitu. Jadi teman-teman, satu hal tadi percaya terhadap diri sendiri. Itu arti percaya diri. Yang kedua, untuk menunjang percaya diri itu apa? Persiapan diri. Nomor 2 itu adalah menunjang percaya diri adalah persiapan diri. Jadi nonsen, omong kosong kalau kita pengen hanya sekedar percaya diri tapi tidak melakukan persiapan diri. Bisa nggak?
Halo? Tidak bisa. Jadi harus prepare, harus persiapan diri dulu. Dan nomor 3 yang utama adalah berani mencoba dan tidak pernah takut salah dan gagal. Itu 3 tips rumus dasar simple banget tentang percaya diri. Oke? Siapa yang bisa mengulang 3 tips tadi? Boleh angkat tangan? Saya tadi berbagi share tentang percaya diri ada 3 step. Percaya diri itu apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Boleh angkat tangan? Kita pengen aktif ya teman-teman. Teman-teman sayang kalau waktunya diam, tidak aktif atau hanya menulis saja. Gitu ya. Halo, dengan siapa? Iqbal. Oke, Iqbal lagi mikirin di sini atau mikirin temennya? Oke, mikirin temen. Kebaca karena kosong. Teman-teman harus meluangkan waktunya untuk berpikir di sini, oke? Kalau teman-teman sama dengan melakukan aktivitas tidak fokus, kalian tidak akan dapat apa-apa. Setuju? Oke. Sekali lagi, 3 hal tadi boleh? Siapa yang bisa reminder 3 tips tentang percaya diri? Boleh angkat tangan? Halo? Ada? Tidak ada yang ingat sama sekali? Insya Allah ada. Tapi yang belum adalah tidak berani mencoba. Ayo berani mencoba dulu. Step selanjutnya. Boleh siapa? Angkat tangan? Oke. Boleh dibantu mic? Good. Oke, silakan. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdian Eka Prajitno Putro dari SMKN 1 Jatirejo. Oke. Di sini saya mencoba untuk dan berani untuk mencoba berbicara di depan teman-teman ini ya. Oke, good. Oke. 3 tips tadi. Oke. Percaya diri. Iya. Apa itu percaya diri tadi? Diingat nomor 1, apa itu? Percaya sama diri sendiri dan betul. Nomor percaya 2? pasti bisa. Oke. Nomor 2? Nomor 2 persiapan. Oke. Nomor 3? Nomor 3 berani untuk mencoba. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya. Dan kamu melakukan 3 hal, khususnya nomor 3. Jadi yang penting berani mencoba. Teman-teman dibilangin di kepala kalian tentang suatu makanan, padahal teman-teman belum nyoba. Ya. Untuk tahu harus mencoba. Bukan hanya dengar cerita aja. Nah, untuk itu nanti Mbak Dewi dan teman-teman editor akan ngajarin bagaimana membuat video untuk kamu menjelaskan konten tertentu dan bisa seru menyampaikannya. Nah, tapi kemudian kamu tahu produk tersebut, terus menyampaikannya kurang menarik. Kira-kira ada yang nonton? Atau hanya skip doang? Ya, itu dia. Untuk itu, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah discuss sedikit, ngobrol sedikit tentang percaya diri. Semoga bisa menjadi catatan tambahan buat kalian, dan tumbuh kembangkan percaya diri tidak bisa instan, perlu waktu. Oke? Sampai kita kasih contoh bagaimana 2 presenter yang kita cari yang ngirim 1.200. Peminatnya luar biasa, tapi yang layak yang dipilih hanya 2. Tapi jangan berpikir 1.200-nya, tapi mereka adalah pribadi yang berani mencoba. Kemudian bila ada yang 2 lolos adalah memang dia yang lebih memiliki persiapan. Sampai di sini mengertos? Alhamdulillah. Oke, kita baca sedikit ke catatan tadi, teman-teman. Di sini akan kita obrolin selanjutnya tentang materi yang kamu sampaikan, kamu berbicara itu dengan not reading but speaking. Jadi kalau ngobrol itu bukan seperti baca tapi seperti bicara. Salah satu kunci suksesnya komunikator, public speaker atau pembicara itu adalah bila berbicara itu tidak seperti baca, tapi harus seperti bicara. Jadi antusias, seru, ya. Nah, untuk itu kita akan coba bagaimana teman-teman kalau baca sampai di halaman ini di
Mas pakai blazer biru, kebaca tidak? Nomor 1 tidak kebaca. Oke. Kebaca? Oke, kebaca? Oke. Kita coba untuk bagaimana kita ngomongin kalau baca seperti ini. Perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas. Kemudian bagaimana kalau kita membacanya seperti bicara, menjadi namanya harus pakai perasaan. Feel, soul, taste, ya. Namanya VST. Nah, bagaimana kita pakai perasaan kita, pakai rasa kita, menjadi perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas. Sama atau beda? Oke. Jadi harus seperti bicara. Rumusnya VST. Di slide ini tidak ada, teman-teman boleh tulis sendiri, ya. Nah, untuk biar aktif terlibat, karena kita nggak akan tulis satu-satu. Begitu pula nanti Mbak Dewi ngasih materi hanya poinnya aja. Penjabaran dari Mbak Dewi nanti bisa ditulis kembali. Oke? Sekarang kita akan baca untuk kalimat selanjutnya dengan Mbak siapa? Boleh dibantu mic? Nggak apa-apa. Mbak siapa? Siapa, sorry? Naura. Naura, perasaan. Cukup sampai di sini. Perasaan ini sampai pekerjaan. Tapi tolong, sorry kenapa? Burung, nggak kelihatan. Boleh belakangnya? It's okay. Ingat ya, rumusnya hari ini kita harus berani mencoba. Teman-teman pengen aktif atau hanya diam di kursi? Oke, kita pengen libatin teman-teman langsung ya. Oke, dan jangan pernah takut salah. Boleh berdiri. Bacanya seperti bicara, silakan. It's okay. Insecure, perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri. Itu adalah seperti baca. Rubah seperti bicara. Coba. It's okay. Coba aja dulu. Nah, tadi seperti kita naik kereta api. Gitu. Coba diulang. Perasaan tidak aman. Coba. Jadi teman-teman kayak ngisi voice over kalau di iklan, di TV gitu ya. Kenapa harus bisa nyampe ke publik? Ayo. Insecure, perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas, takut, dan... Oke. Sudah lebih bagus, kita sambung sebelahnya untuk kalimat selanjutnya. Lebih bicara. Nanti puncaknya itu seperti cerita. Tapi nanti di level selanjutnya. Insecure, perasaan tidak aman. Lanjutannya non. Terus yang ini bisa muncul terhadap itu loh. Kalimat selanjutnya. Perasaan insecure. Bisa muncul terhadap pekerjaan, penampilan. Stop. Jadi lu nggak nyaman, teman-teman nggak nyaman akan mempengaruhi banyak hal, betul? Nah untuk itu kita harus buat nyaman dulu. Oke, kita ke nomor 1. Ada yang ditanyakan? Kalau tadi saya sudah meminta tolong untuk baca, kemudian ada yang ditanyakan, silakan di poin nomor 1. Teman-teman aktif ya, kita per slide ngobrol, cerita, praktek terus dan seterusnya. Oke, nomor 1 ada yang ditanyakan? Cukup clear? Oke, next. Kita ke overthinking. Boleh duduk kakak? Oke, kalau berdiri nanti sama saya di sini. Oke. Ini ngomongin secara umum, overthinking didefinisikan. Kalau kecepatan menjadi tidak akan jelas, betul? Jadi harus ketemu namanya, boleh kalian tulis namanya SIP. SIP. Apa itu SIP? Speed, intonasi, dan power. Jadi teman-teman kalau berbicara harus memenuhi adalah SIP. Memenuhi apa? Halo, bisa apa? Oke. S pertama adalah speed. I P power. Good. Nah teman-teman, idealnya di dalam bahasa Indonesia setiap kata itu 1 sampai 2 detik.
nanti kalau ada tulisan naskah, satu alinea ditulis ada 140 kata, itu tolong dibagi 2. Jadi kamu harus bisa membaca itu dengan kecepatan 70 detik. Nah, sehingga kamu nanti, oh ternyata speednya aman. Clear? Yang pertama adalah speed. Yang kedua intonasi atau irama dalam bicara. Intonasi apa teman-teman? Yes. Jadi teman-teman, kita nggak akan bisa nyampe yang kita sampaikan bila kita berbicara itu tidak berirama. Beda kalau kita dengerin lagu, enak ya, gitu. Nah teman-teman kemudian ngomong, iya orang ini ngomongnya enak ya, gitu. Dan itu kita pengen suasana ini tuh saya bentuk dan kalian bisa ngerasain. Dan untuk itu kita hari ini latihan bareng. Bagaimana berbicara dengan berirama. Enggak ada titik koma ditobruk semua, gitu ya. Ya itu namanya kereta ekspres. Enggak ada stopnya. Jadi yang pertama speed, intonasi. Nah, intonasi tipsnya adalah, boleh kalian tulis. Tips menjaga intonasi adalah perhatikan tanda baca. Temen butuh kertas? Nggak bawa kertas? Nggak bawa buku? Oke. Teman-teman panitia boleh dibantu kertas? Ada kertas tambahan? Siapa yang tidak ada kertasnya? Boleh angkat tangan dulu, karena banyak materi yang tidak di slide. Slide ini nanti akan kalian bawa, bisa dipelajari di rumah ya. Tapi yang tambahan-tambahan dari saya tidak ada. Atau temennya yang bawa buku dikasih temennya kertasnya, boleh dikasih 1-2 kertas, ya. Ini temennya dibagi nih. Atau boleh ditulis di handphone juga boleh ya. Oke. Sip itu tips untuk irama atau tanda untuk tepatnya adalah jaga tanda baca. Apa tanda baca itu teman-teman? Titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Pinter. Jadi biar iramanya bagus harus ada komanya, ada titiknya, ada tanda tanyanya, ada tanda seru, bukan ngelutur aja kata orang Jawa. Tahu ngelutur? Alias ngincik. Gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian power. Ya, bagaimana teman-teman kalau berbicara tanpa power, kayak orang ogah-ogahan? Orang yang diajak bicara dengan kita kurang antusias, akan antusias atau tidak? Tidak. Untuk itu kita harus punya power. Nah, kontrol power itu adalah kalian berbicara sendiri dengan 1 sampai 7 dengan seperti do, re, mi, selanjutnya so. Oke. Tapi powernya cuma gini. Kalau ngomongin 1 cuma gini. 1, naiknya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beda nggak naiknya? Teman-teman harus bisa bedain. Oh, kapan nih saya ngomongnya power 3, power 4, power 7 gitu. Atau kemudian means power. Seperti kita bangun tidur, ya. Nah itu dia. Jadi teman-teman jaga powernya. Oke, kita sudah berbagi. Kita selanjutnya ngobrolin tentang overthinking. Bagaimana teman-teman, ini nih kita bacain. Kebiasaan kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Teman-teman udah overthinking dulu gara-gara masa lalu, trauma, kemudian mikirin masa depan. Dan yang penting memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan benar-benar terjadi, ya. Jadi belum udah bayangin, nanti kalau kelas kayak gimana ya? Wah, nanti castingnya kayak gimana ya gitu. Nanti ya. Atau ada contoh nih, dulu siswa saya modeling lagi lomba. Kemudian lombanya itu Cak Daning, udah levelnya udah besar di Surabaya. Panggil itu nomor 7, yang gemeter nomor 12. Ya. Jadi udah parno dulu, entar di panggung gimana, entar pertanyaannya gimana, aku bisa jawab atau kagak. Ya, banyak banget di kepalanya, tiba-tiba dia udah kebeban sendiri. Karena mikirin secara berlebihan. Seperti ini pernah terjadi nggak sih? Oke. Untuk itu bisa bersama kita coba rubah ya.
Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti atau berpikir secara berlebihan. Oke? Oke, sekarang boleh meresume overthinking versi kalian yang lain. Boleh angkat tangan. Kita pengen kalian paham. Halo? Iya, yang mana yang jawab? Kagak ada yang jawab. Ayo boleh. Yang berani. Kita hari ini materinya tentang latihan percaya diri. Nggak dengerin doang, sayang. Ayo, mana yang bisa? Halo? Banyak loh ini jumlahnya tadi, saya lihat absennya. Berapa puluh ya? Kok tapi tidak ada yang menjawab. 80 sisma, luar biasa, banyak. Iya, boleh. Boleh dibantu mic, teman-teman? Ah, itu dia. Boleh berdiri, dikenalin dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awan dari SMAN 1 Suko. Baik, silakan. Overthinking menurut saya itu seperti kayak kebanyakan kayak mikir yang enggak gitu, seperti nanti kalau saya gagal di sini pasti akan gagal terus, atau enggak kalau nggak dicoba lagi pasti gagal lagi gitu. Oke. Good, boleh dong kasih tepuk tangan. Pertanyaannya, pernah nggak sih ngalamin sendiri kayak gitu? Sering. Apa itu contohnya case-nya? Karena apa ya, ngurusi diri sendiri, soalnya kan sebagai jabatan ketua ekstra itu agak pusing gitu. Kadang biasanya dikatain nggak becus lah atau kayak gimana gitu. Padahal kan saya mengajarkan dengan cara saya sendiri. Oke. Dan tiba-tiba mikirnya, waduh kayak kebeban karena tuntutan dari mereka menganggap. Pernah sampai merasa gagal gitu, ternyata akhirnya enggak juga. Oke. Apa yang kemudian membuat kamu merasa gagal dan enggak juga itu apa? Kalau masa gagal itu karena emang dari tuntutan orang lain, seperti OSIS atau enggak gimana gitu. Terus yang enggak juga tadi apa? Apa yang ternyata enggak juga ya gitu. Apa itu? Kayak merasa pede, seperti percaya diri itu karena emang dorongan dari adik kelas. Atau enggak anggota saya gitu. Kalau emang kamu itu punya kelebihan yang emang tidak bisa diterima oleh orang lain gitu. Karena kamu itu bisa mengatur waktu sendiri. Terus sama kamu itu bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Biasanya itu adalah dorongan biasa tapi bisa bikin orang percaya diri gitu. Wow, jadi langsung bangkit ya. Good job, thank you. Boleh tepuk tangan lagi ya. Jadi ini adalah yang wajar kadang-kadang datang, tapi yang penting lagi-lagi adalah action. Nah, dengan action ada penilaian, ada review, ada evaluasi ya. Kemudian mencari solusi, kenapa sih? Dan akhirnya ketemu. Dan yang penting itu ngerasain sendiri, bukan sekedar dengerin cerita. Bayangin sedihnya kita ini, kita tidak menjadi apa-apa, hanya sebagai pendengar. Sedangkan kita harus yang menjadi penampil, Jadi leader. Teman-teman di sini adalah terpilih mewakili sekolah masing-masing, itu istimewa. Tapi keistimewaan yang tidak kalian sadari akan juga tidak menjadi apa-apa. Tapi kalau disadari akan menjadi pemicu yang baik. Oke, kita ke next slide. Ini adalah Mbak Erinda yang kita tadi ceritain. Nah, ini bagaimana kita ngobrolin tentang public speaking. Ada 3 poin, teman-teman. Ya. Jadi kita berbicara kepada audiens, kepada orang lain, itu ada 3 hal poin yang akan dan harus kita ketahui. To inform. Jadi yang pertama adalah menginformasikan. Si A namanya Awan, dari perakiraan cuaca hari ini hujan atau tidak, Awan? Menurut saya sih enggak. Oh enggak, karena bukan dari BMKG ya. Kan namanya Awan aja. Cuma gumpalan, bukan hujan. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mempengaruhi. Teman-teman, saya menyampaikan ke Awan, kalau sekedar menyampaikan nggak akan ngaruh, tapi bagaimana mempengaruhi. Kemudian to entertain, yakni menghibur. Bagaimana seru, nyampeinnya enak. Nah, itu dia. Next. Ini teman-teman yang kita pengen bagiin. Pembicara hebat bukan dilahirkan, tapi mereka dilatih gitu. Teman-teman news itu beda penanganannya,
waktu saya di HRD di JTV, rekrutmen kru, presenter news sama non news beda. Mereka harus di training dulu sebelum air, karena live itu minimal 1 bulan. Mereka di training selama 1 bulan untuk membawakan untuk acara news atau berita. Tapi kalau orang yang di hiburan itu nggak begitu lama, setelah di training kurang lebih seminggu, dia akan masuk dulu prosesnya di typing atau rekaman. Nah, bila dinyatakan si B ini presenter sudah layak, dia akan masuk program live yang resikonya tinggi. Untuk level tinggi, resikonya juga tinggi. Untuk itu kita harus rajin naikin kalau enggak kita akan di level yang sama every day, every time. Masuk akal? Jadi teman-teman harus naikin level. Tadi saya cerita tentang runtutan kalau jadi presenter. Masuk, bukan aku langsung bisa syuting. Kagak ada. Lu latihan dulu. Ya. Kemudian teman-teman akan sama, ternyata sudah dinyatakan masuk, tidak lolos untuk step selanjutnya, alias tidak bisa produksi atau gagal disebut sebagai presenter. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ini contoh lain di luar news ya teman-teman. Tahu Michael Jordan? Ya, dari Chicago Bulls. Dia untuk menjadi bintang sampai sekarang dikenang itu melakukan hal yang luar biasa dan bisa ditiru. Apa itu teman-teman? Saat teman-temannya selesai latihan, dia tidak pulang. Dia kemudian bekerjasama dengan pihak gedung untuk meminjam lampunya, minta dinyalakan, dan dia akan latihan lebih dari teman-temannya, dan akhirnya dia lebih dari teman-temannya. Betul? Dari titik manapun, bahkan matanya ditutup, dia bisa masukkan bola dan jadi legend hingga sekarang. Sampai Nike ngasih produk brand merek dia. Tahu? Pasti tahu teman-temannya ya. Itu luar biasa contoh bagaimana yang lain pesepak bola David Beckham dengan tendangan pisangnya sama yang dilakukan dengan Michael Jordan. Dia saat break istirahat, yang lain pulang, dia latihan lagi. Artinya dia melakukan hal lebih. Dengan rumus untuk mendapatkan lebih harus melakukan hal lebih. Begitu ya. Kebetulan saya memiliki papa seorang di Angkatan Darat yang kemudian dulu melatih untuk sama, untuk mendapatkan lebih harus melakukan lebih, dan kita sama ya dari Mojokerto. Jadi saya dilatih pertama itu bisnis celana jeans di Bandung naik kereta api SMP kelas 2. Jadi orang lain mungkin mikirnya bapaknya terlalu tega ya. Ternyata bagi saya tidak, karena memang sudah terbiasa dilatih. Ternyata pas melakukan yang pertama setelah dilatih, saya melakukan hal yang kemudian mungkin yang lain akan nyerah dan merasa apes. Kenapa? Karena saya di kereta ketiduran, barangnya diambil orang, dompet saya dicopet. Kemudian saya pun sampai Mojokerto dengan menangis karena tidak ada apa-apa. Tidak bawa barang, tidak bawa uang. Saya hanya minta petugas untuk nelponin rumah. Di bayangan saya adalah dimarahi bapak saya. Ternyata tidak. Beliau hanya menyampaikan ini proses belajarmu. Oke. Jadi ada risiko besar yang memang harus kita ambil untuk melakukan lebih. Setuju? Oke guys. Sama teman-teman, nanti untuk menjadi pemenjara hebat, sebelum video kalian bikin, kalian akan terus latihan. Caranya sederhana. Teman-teman semua punya handphone, kemudian kalian rekod presenter idolamu, MC favoritmu. Oke, kemudian materinya dia, tolong kamu buatkan di naskah. Oke, nah kemudian kalian mencoba sendiri, bukan seperti dia, tapi bagaimana mencoba membawakannya. Menarik? Itu dasar kalian untuk berubah mulai hari ini. Kalau kalian menjadi public speaker, pembicara, tidak perlu pembicara yang luas, minimal di sekitarmu sama. Sangat mudah, lihat di YouTube. Sekali lagi saya ulang, MC atau presenter favoritmu, kamu rekod, naskahnya kamu tulis ulang, terus kamu preview sendiri, kamu pakai handphone kamu sendiri. Kalau ada teman yang saling latihan juga lebih seru.
kemudian latihan dan sampai kamu bilang, hah, aku bisa, sampai kata-kata yes itu ada. Ya, itu tips yang paling sederhana. Ternyata zaman dulu saya waktu di Radio Susana pada tahun 96, handphonenya belum, gadgetnya masih belum begitu bagus, adalah dikasih tape recorder. Jadi kita dikasih naskah teman-teman, kemudian disuruh baca sampai seperti bicara, sampai seperti cerita, kemudian baru boleh siaran radio. Jadi bukan gambarannya siaran gampang ya gitu, gampang, tapi ada proses yang kita hari ini bongkar ke kalian. Kita berbagi tips, sejarah, riwayat, dan catatan-catatan tadi untuk menggugah kalian. Oke, kita ke next slide. Ini dia, siapa yang membutuhkan public speaking? Hampir semua. Tapi untuk profesi adalah ini. Yang pertama MC, kemudian TV presenter, public speaker, announcer atau penyiar radio, dan moderator. Ini untuk profesi. Tapi untuk berbicara di depan publik banyak hal. Clear? Oke. Yang di poin 5 ini kita mau tanya sosok moderator, presenter TV dan semuanya itu siapa yang dikenang atau dikenang? Boleh dengan siapa? Oke, ayo berani nyoba. Jangan takut dulu. Dengan siapa namanya? Aulia Azara. Siapa yang di kepalamu yang kamu ingat seorang public figure yang kamu suka? Public figure? Ya, boleh presenter, boleh MC, moderator. Bunga. Gak tahu. Waktunya habis dengan jawaban tidak tahu. Teman-teman, berarti kembali di awal tadi kita latihan di basicnya, bahwasanya tiba-tiba blank and hang. Ya, rata-rata teman-teman pasti tahu seseorang yang disukai, tapi tiba-tiba bisa hilang. Nah, kita pengen ngingetin lagi, reminder lagi, harus ada tumbuh kembang percaya diri tadi. Yang penting berani nyoba. Oke, next. Ini dia hal-hal yang kalian harus perhatikan saat tampil di depan umum. Yang pertama itu verbal, ya, kemudian vokal, dan ternyata yang dominasi itu adalah 55% adalah visual, performance kalian. Oke? Bagaimana kita performance-nya bagus, menarik. Nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, kemudian ngelihat, kemudian performanya kurang pas. Kamu dapat respect nggak? Halo? Oke, jadi harus bagaimana visual atau penampilan itu menjadi hal utama. Nah, teman-teman sederhana, kita biasanya kalau pakai bawahan itu pakai yang universal colors. Kalian boleh pakai hitam, biru, putih, krem, tapi atasnya selaras ya. Tapi kalau kemudian bawahan yang tadi ternyata bisa ditabrak oleh warna apapun. Jadi start dengan mulai match and mix performance kita dari ujung rambut sampai kaki, dan itu tidak perlu merek dan mahal. Tinggal pintar-pintarnya kita care sama kita. Kita harus peduli nggak sama diri kita? Sebelumnya kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Kita harus jaga performance kita, nggak asal. Bukan ingat nggak sama si B yang mana ya? Gitu. Beda kemudian ingat nggak sama si C? Oh, si C yang itu. Karena image-nya bagus. Nah, karena lagi-lagi harus seperti dialog pertama kita adalah harus beda. Nah, beda itu keren. Nah, untuk itu kita mulai. Oke, next. Nah, teman-teman, komponen komunikasi sampai yang pakai dasi kelihatan nggak tulisan tuh? Mas lu, kamu kelihatan? Bisa baca? Iya, kamu. Kelihatan? Oke, yang pertama apa tuh? Apa itu? Kebaca nggak? Apa tuh? Oke, good. Kalian, saya adalah komunikator yang menyam. Oke. Ini adalah komponen komunikasi. Yang kedua konten atau materinya. Yang ketiga adalah konteksnya. Jadi kudu jelas nih konteksnya kayak apa. Oke, next.
Oke. Teman-teman sering nggak sih ngalamin apa yang mau diomongin sama yang dibicarain beda? Oke, boleh dong cerita siapa? Boleh. Ayo, mana mic ya? Boleh dibantu? Nggak apa-apa. Ayo, kembali rebutan tidak mau, harusnya rebutan mau. Harus berani mencoba. Boleh, silakan. Ayo, hari ini kita rubah kebiasaan kita untuk berani mencoba. Apa aja? Sekali lagi di sini rumusnya tidak akan ditunjuk, tapi yang berani mau mencoba. Kira-kira rapatnya 2 hari selesai nggak ya? Berdua ini nungguin siapa yang mau tampil gitu ya? Boleh, silakan. Apa yang pernah dialamin? Tiba-tiba mau ngomong apa, keluarnya apa, dan kenapa gitu? Ya, kalau teman-teman ngomong pembahasan A, saya munculnya si B gitu. Terus kayak ada ngeblanknya gitu. Itu kenapa tuh tiba-tiba kayak gitu? Gimana? Gak bisa jelasin. Oh, nggak bisa dijelasin. Saya bantu jelasin ya. Ya, teman-teman, bagaimana kita harus menyampaikan sesuatu secara verbal, samakan persepsi dalam berkomunikasi. Jadinya connect atau nyambung gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa itu terjadi? Karena satu, kurang tenang. Oke, tenang itu punya musuh, versusnya adalah tegang. Masuk akal? Teman-teman, bila tenang, semua akan berjalan dengan baik. Oke? Tapi kemudian kalau tegang, jadi kacau. Namanya tegang. Langsung gitu. Tadi mau ngomong apa, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, teman-teman, tips sederhana untuk kalian tenang itu adalah senam diafragma. Kita ajarin bareng-bareng. Kalian boleh duduk sempurna. Hai sahabat sekawan, selamat datang di jalan-jalan. Bentar. Hai sahabat sekawan, selamat datang di kawan jalan-jalan. Bersama saya Novia Ayu yang akan membersamai sobat pada petualangan kita di segmen Nostalgia Dolanan Jawa selama beberapa menit ke depan. Teman-teman pengen lebih ngambil batanya kali ya? Ya, Nggak apa-apa kalau mau ngambil bata. dari handphonenya ini tidak dikasih ACC untuk apa install ini. Ceritanya itu mau kalian apakan, Waya? Ambil background putih aja.
ceritanya bagaimana? Alur ceritanya presenter, opening tentang Siapa yang menjelaskan paling cepat? Yang bisa menjelaskan? Itu kan saya kan opening dulu mau Kelompok 5. Udah. Oke. Kelompok 6. Ekspor, janji gak ekspor. Itu di WA. Delok lah di HP. Ini lho Kak, Apa sih? Mangga sih gawe judul iki lho kalau. Iku lho Kak. Lho. Mari nongkrong lagi. Iki, ya boleh nongkrong lagi. Naik tak gak? Ayo lanjut. Kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 8 udah. Oh iya, udah ditulis di sana. 9. 9. Tinggal apa? Dipercepat ya. Oke. Yang sudah di-copy di flash disk, dikopikan di laptop di depan ini ya. Berapa? 12 ya? Masnya itu apa? Kameramen atau presenternya? Oh, itu ramai sekali sebagai supporter ya. Oke, baik sudah pilih. Mohon dengan hormat Bu Dani bisa mewakili untuk penyerahan. Bu Ayu ada? Monggo. Monggo Bu Ayu. Iya. Dewi bisa dibantu untuk diserahkan ke Ibu. Kemudian juara 3 yang mana? Oh, juara berapa ini Mas? Harapan ini Pak. Oh, harapannya. Oke. Harapannya Bu Ayi. Bu Ayu izin engkang nomor 3 punika. Juara 3. Ya. Hadiahnya tidak seberapa. Ini adalah bentuk apresiasi untuk kalian buat kenang-kenangan ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong ya. Ibu tetap di sini. Kemudian untuk yang menyerahkan juara 2 siapa? Mohon arahan. Bu Sinten? Bu Dani. Bu Dani monggo Bu Dani. Sambut monggo. Ini para bunda kita yang menyerahkan. Mbak Ayu, Mbak Dewi, sorry. Bisa dibantu untuk juara 2. Juara 2. Oh, tentu saja. Oke, boleh dong tepuk tangannya. Dan selanjutnya adalah juara 1. Siapa yang menyerahkan? Narasumber. Oh baik, berarti saya yang nyerahin ya. Oke, inilah juara 1. Ayo foto bareng sini. Acara lancar, kita lihat depan.